Bismillahirrahmanirrahim. Dari pemaparan pemantik tadi memang semakin memantapkan diri saya kepada Tuhan sebenarnya. Cuman yang masih saya bingungkan di sini ketika ada komunikasi subjek dengan subjek. Bagaimana sih konsep yang diberikan oleh Jasper tentang memahami subjek dengan subjek itu sendiri. Seperti itu. Oke. Sebetulnya ada penjelasan terkait dengan ini, tapi mungkin didiskusikan ya. Kebebasan sebagai perwujudan dari eksistensi. Yang mana ada 3 poin di sini, ada sejarah, komunikasi, sama kebebasan. Bahwasanya manusia dilahirkan itu komunikasi melekat dalam diri manusia. Jadi Karl Jasper itu juga mengakui bahwasanya manusia itu apa bahasa? Ya, intinya manusia itu masih membutuhkan orang lain. Itu, manusia masih membutuhkan orang lain, dan ini melekat dalam diri manusia sejak kita dilahirkan. Jadi artinya apa gitu kan? Komunikasi yang dimaksudkan komunikasi subjek ini merupakan komunikasi ya. Ketika saya contohkan tadi kepada Firman tadi, bahwasanya ketika kita sudah mencapai, tapi komunikasi yang saya maksudkan dalam Firman tadi, ketika sudah bisa membedakan mana yang ada objek dan mana subjek. Nah, ketika kita membedakan mana objek dan mana subjek, kita mampu mengkomunikasikan dan memberikan salah satu, seperti halnya gini. Kalau dalam apa namanya, torikot ya. Kalau dalam toriko, ini kan persoalan jiwa juga, persoalan jiwa. Orang untuk mencapai pada transendensi keilahian, gitu kan, kita membutuhkan suatu guru, gitu kan. Nah, dan itu yang akan mengkomunikasikan antara subjek dengan transendensi, eksistensi ketika eksistensi. Oke. Tadi komunikasi antara intersubjektif gitu kan. Komunikasi antara subjek. Komunikasi antara subjek, saya ulang kembali bahwasanya manusia dilahirkan dengan komunikasi yang memang melekat dalam diri manusia. Jadi manusia itu membutuhkan subjek yang lain untuk bisa mencapai eksistensi. Itu kata Jasper. Jadi untuk mencapai mengetahui diri kita yang sebenarnya dengan tidak mengubah sejatinya diri kita, itu komunikasi. Jadi semisal kayak Firman tadi ketika gagal sudah mau mencapai pada eksistensi, dia sudah mau dibelenggu oleh 2 pilihan, semisal antara dia tetap semangat dalam dirinya untuk meraih kesuksesan semisalnya, dan antara dia down. Gitu. Ketika itu pula dia sudah mengetahui bahwasanya objek yang mana yang saya harus diobjekkan dan diri saya sendiri dengan sejatinya diri saya. Bahwasanya Firman itu juga mampu seperti itu, semisal mampu berkarya, semisal Firman juga sebagai manusia lelaki yang semangat, semisal itu dalam diri Firman itu sendiri gitu, sejatinya Firman. Nah, komunikasi antara subjektif ketika kita itu juga mengkomunikasikan dengan orang lain, mengkomunikasikan, bisa berkonsultasi gitu kan, dengan tidak menghilangkan sejatinya diri kita sendiri. Jadi Firman yang semangat, semisal mengkomunikasikan dengan orang lain tapi dia malah down gitu kan, berarti eksistensi dalam dirinya itu sendiri itu sudah hilang. Nah, itu komunikasi, bentuk komunikasinya seperti itu. Bisa difahami? Oh, berarti di sini intersubjektif yang dimaksud oleh Jasper tadi itu mengkomunikasikan dengan subjek yang lain. Dengan tidak menghilangkan subjektivitas dirinya. Oh ya, berarti
ketika tadi yang dicontohkan itu firman memiliki dua pilihan antara dia itu don atau dia itu mengulang kembali, mengikuti LKTI kembali. Jadi firman itu mengkomunikasikan dengan salah satu seseorang dan dia itu tidak apa ya, tidak menghilangkan apa namanya, eksistensi dirinya sendiri seperti itu. Oke. Jadi ya sejatinya firman itu tidak dikeluarkan terhadap orang lain, tapi dia itu tidak terpengaruh dengan subjektivitas atau eksistensi orang lain gitu kan. Tetap dalam eksistensi dirinya. Ketika dia mengikuti eksistensi orang lain atau subjektivitas jati diri orang lain, maka eksistensi secara tidak langsung eksistensi dirinya itu sudah hilang. Berarti Itu. tetap memang seperti apa yang firman inginkan. Seperti yang firman inginkan seperti apa gitu kan. Tapi ya sebelum itu firman harus, kalau mau bereksistensi gitu kan, firman harus bisa membedakan mana yang harus saya objekkan gitu kan. Mana ada objek dan mana ada subjek. Jadi mana diri saya yang sebenarnya dan mana proses saya gitu kan. Semua proses kesadaran diri kita gitu kan, itu adalah objek. Pemikiran kita itu adalah objek gitu kan. Itu adalah objek semuanya. Semisal contohnya ya, pemikiran firman tentang LKTI itu adalah objek gitu kan. Karya firman dalam LKTI itu adalah objek. Lomba itu adalah objek. Dan apa yang ingin diinginkan oleh firman, semisal juara satu, itu adalah objek gitu kan. Nah diri firman yang sebenarnya apa? Kegigihan dirinya gitu kan, semangat, semisal itu dalam dirinya. Jadi sejati karakter diri itulah gitu kan yang merupakan jati diri gitu kan, subjek. Dan hal itu gitu kan, itu tidak bisa disadari oleh diri kita. Itu muncul tapi tidak disadari oleh diri kita. Itu muncul memang gitu kan. Ketika kita mau melangkah melakukan sesuatu itu muncul gitu kan. Tetapi gitu kan, itu masih belum berada dalam kesadaran kita. Ketika itu masih berada dalam kesadaran kita, itu merupakan ada objek gitu. Seperti halnya kata-kata motivasi harus semangat firman gitu kan. Padahal dia tidak apa ya? Diri dia sendiri orangnya tidak semangat gitu kan. Tapi dikasih motivasi semangat firman pasti menang gitu kan. Itu merupakan objek gitu kan. Nah, diri kita yang sebenarnya ada subjek yang sebenarnya itu seperti apa? Itu tidak ada. Tidak ada dalam diri kita, tidak ada dalam pemikirannya kita. Jadi kalau itu masih dalam bentuk kesadaran kita gitu kan. Itu merupakan masih ada objek. Dan hal itu masih bisa punah. Masih bisa ditinggalkan, masih bisa dilenyapkan, masih bisa dihilangkan gitu kan. Ada objek. Tapi eksistensi sendiri gitu kan, itu masih berdasarkan kemungkinan. Kemungkinan dia akan hilang, kemungkinan juga tidak gitu kan. Nah, hilang bisa saja karena dia mengkomunikasikan dengan subjek, bisa juga ketika dia itu tidak mengkomunikasikan, hilang dengan sendirinya. Itu. Terima kasih. Terus lantas bentuk real dari subjek dalam diri sendiri itu apa? Subjek itu hanya kemungkinan kata Kak Jasper. Jadi itu kan saya sudah bilang tadi. Kalau dalam yang saya baca terkait dengan pemikiran Kak Jasper, itu merupakan titik kelemahan Kak Jasper karena tidak mampu memberikan batasan-batasan dalam ada subjek itu sendiri. Sedangkan ketika ada subjek itu akan mencapai pada eksistensi, dan eksistensi itu sendiri gitu kan, kita bisa mengkomunikasikannya nanti terhadap transendensi melalui sifar gitu kan, melalui tanda-tanda sifar itu sendiri. Nah sifar ini bisa berbentuk kalau di dalam Al-Quran di dalam Islam itu Al-Quran gitu kan. Jadi tanda-tanda Tuhan seperti apa sebagai keilahian. Karena kan transendensi ini lebih kepada keilahian gitu kan, kata Kak Jasper. Jadi kalau dalam tesisnya itu, tesis yang saya baca itu karena mungkin yang ngarang itu Islam gitu kan, itu menganalogikan pada Allah gitu kan, pada Allah gitu kan. Jadi transendensi itu bisa dikatakan keilahian, yakni Tuhan, Allah gitu kan. Nah untuk mencapai pada transendensi ini kita harus tahu sendiri pada diri kita sendiri. Kita harus tahu pada ada subjek ini gitu kan. Maka kita akan bisa bereksistensi. Itu pun masih kemungkinan gitu kan. Mencapai eksistensi itu masih kemungkinan. Makanya dalam Al-Qur'an kan juga ada man arafa nafsahu arafa rabbahu gitu kan. Kalau dari Al-Qur'an.
Kalau kita tahu pada diri kita sendiri, maka kita akan tahu pada Tuhan kita gitu kan. Nah, hal itu juga metode yang kalau di Islam sih, itu metode untuk mencapai eksistensi kita sebagai manusia juga. Tapi bahasa lain dari Kak Jasper itu ada subjek. Itu. Cek. Saya ingin bertanya ya kepada pemantik. Tadi bahwasannya eksistensi itu bisa hilang ketika wafat dan juga bisa tidak hilang gitu. Nah, yang saya tanyakan yang tidak hilang ini bagaimana, Kak? Oke. Yang tidak hilang ketika sudah meninggal itu contohnya gitu kan. Meninggal. Iya. Jadi kayak semisal kayak yang akhir-akhir ini gitu kan, Ratohir gitu kan. Ratohir itu secara empiris gitu kan, secara empiris dia sudah tidak ada di dunia ini gitu kan. Tetapi gitu kan, tetapi nama beliau itu masih berada di dunia ini. Nah, itu eksistensi yang sebenarnya gitu kan. Iya. Ya. Aha. Cik, saya agak gelisah sebenarnya mendengar penjelasan dari pemantik. Jangan ketawa, karena saya dari tadi itu dijebak satu kata-kata subjek objek, ya. Kan kayak gitu. Kemudian membawa klasifikasi psikologis bahwa nah sekali ketika itu ranahnya psikologis disebut subjek, ketika itu ranahnya non psikologis disebut objek. Itu Jadi perlu diingat Mas ya. Perlu diingat Mas Aang ya, bahwasanya Karl Jasper ini dulu memang seorang psikiater, psikiatri tapi gitu tidak semudah itu. Setidaknya harus memberikan argumen-argumen yang kemudian menguatkan kepada paradigma saya, biar tidak ini enak banget mentang-mentang psikiater. Apa yang muncul dari secara psikologis itu subjek, yang muncul di luar non psikologis itu objek. Kan seakan-akan seperti itu, keinginan objek katanya, apa tadi dan sebagainya, itu karakter lah bahasanya kan kayak gitu. Yang saya tanya juga yang dibingungkan ketika kemudian pola pikir itu disebut objek, lantas subjek dari pola pikir itu apa, kan kayak gitu. Karena bagaimana manusia, siapa yang menggerakkan pola pikir manusia itu? Kita berbicara secara filsafat dulu ya, secara filosofis. Artinya menggarisbawahi transendensi. Karena analogi saya dalam bahasa Schiffer, kosong itu bukan dianalogikan, Schiffer itu bukan dianalogikan sebagai Tuhan, karena tetap Tuhan itu tetap transendensi, tidak ruang atau yang tidak terlingkup lah kayak gitu. Tidak bisa disimbolkan kalau kita menggunakan bahasa Karl Jasper. Cuma Schiffer itu adalah kondisi manusia di mana seseorang itu sudah tidak lagi memiliki keinginan, tidak memiliki pikiran, tidak memiliki apapun gitu, sehingga dia larinya nanti kepada sesuatu yang tidak terlingkup, artinya pada transendensi. Kalau analoginya, makanya ada bahasa yang agak bijaksana dari Karl Jasper bahwa ketidaktahuan seseorang itu adalah puncak dia adalah kebebasan. Tapi bukan berarti tidak belajar. Tapi dia tahu awalnya ya prosesnya, tapi nanti pas plong tidak tahu. Lah itu adalah kondisi Schiffer, kosong. Nah, untuk menemukan transendensi masuk pada alam yang tidak terlingkup itu harus benar-benar kosong kayak gitu. Harus memposisikan diri kita itu nol, tidak ada tapi nol gitu, kosong. Karena disitulah kita masuk di suatu situasi dan kondisi yang transendensi. Nah, di situ muncul
bisa dilihat bagaimana cara melihatnya, bisa dilihat kalau secara fenomenologis. Biasa orang kan nangis tiba-tiba gitu kan, akbar mendengarkan sholawat, cuman ya mendengarkan saya bernyanyi itu kan kosong pikirannya, pas tiba-tiba menetes air mata kan kayak gitu. Itu kan simbol bahwa dirinya itu sedang kosong, bahwa perasaannya, pikiran itu sudah tidak ada, sudah beralih kepada hal yang tidak terlingkup. Seperti apa yang mempengaruhi dia kok bisa menangis? Ya gak bisa disimbolkan, bukan kemudian menjadi suatu kelemahan yang tidak terbatas, karena memang tidak bisa disimbolkan. Ibarat makanya kan ada kadang-kadang kata-kata pujian terhadap perempuan pada cewek semua. Oh itu manis gitu kan. Kenapa? Biar itu berhenti di situ. Ketika ditanya manis seperti apa kan tidak bisa disimbolkan. Nah, biar anggaplah mencapai puncak tertinggi dari suatu simbol gitu. Kan tidak ditanya lagi kan. Kalau manisnya seperti apa? Gula kah? Anu kan nggak bisa kan. Nanti karena itulah sesuatu yang disebut dengan sesuatu yang tidak, sebenarnya sesuatu yang tidak terbatas. Karena memang manusia kan ditanamkan dengan sesuatu yang tidak terbatas. Cuma terkadang eksistensi manusia memang dibatasi dengan pikirannya itu sendiri dan perasaannya itu sendiri kan. Kita mengatakan panas hari ini karena memang pikiran kita itu sudah diberitahu, diisi oleh sesuatu bahwa panas itu seperti ini gitu. Sehingga kan nanti membatasi bahwa ada panas, ada dingin. Logika sederhananya, contoh sederhananya, kita kan tahu ya kalau malam kan dari jam 7 sampai jam 3 malam cuman kan. Padahal kan sama. Gimana seandainya tidak ada jam? Itu kan tidak terbatas. Malam sama siang kan bedanya hanya kalau siang pagi ada matahari sampai menjelang senja, kemudian habis senja itu kan malam. Seandainya tidak ada jam, maka manusia tidak akan pernah menyebut jam 7, jam 2, tidak ada 60 menit. Itu dihapus, maka akan menyebut malam dan siang tok gitu. Mengapa kan dalam teks-teks kitab suci itu kan siang malam kayak gitu. Tidak ada jamnya apa jam 7. Karena memang tidak terlingkup kayak gitu. Tapi ada. Lah ini yang dimaksud dengan suatu eksistensi dari Karl Jasper. Cuma saya yang membuat saya bingung berbicara subjek objek dari tadi. Bagi saya, setelah saya memahami Karl Jasper itu kan eksistensi itu ada ketika kita sudah melepas situasi subjek dan objek gitu. Kalau masih ada subjek ada objek itu kan masih kita kan tidak ada eksistensi kita. Karena dibatasi dengan sesuatu konstitutif gitu, bahwa ini objek, ini subjek, ini objek, ini harus objek, ini harus ada subjek. Dan ini siapa yang buat? Ini subjek dan ini objek. Maka saya tanya, ketika human rasional, pola pikir itu apa tadi, objek ya? Karena masuk psikologis, bagaimana kan bisa jadi pola pikir manusia kan bisa menjadi subjek dari suatu dirinya. Makanya ada kata-kata kan, apa yang kamu pikirkan itu adalah diri kamu kan kayak gitu. Persepsi kamu adalah membentuk diri kamu. Akbar melihat saya itu dibangun dengan persepsinya. Mas Nanang melihat dirinya itu dibangun dengan persepsinya. Saya itu orangnya malas itu karena itu persepsinya yang membangun. Kan iya kan? Dan itu masih, kalau masih kesadaran itu masih objek Kak. Apanya yang objek? Persepsinya itu. Persepsi dari dirinya itu sudah objek. Ah, subjeknya apa? Subjeknya itu tidak disadari. Jadi karakter semisal kayak karakter ya. Karakter kita semisal Kak Ang itu suka tidur gitu kan. Dia itu semisal dia semangat tapi dia malas gitu kan. Malasnya di mana, semangatnya di mana. Anggaplah seperti itu gitu kan. Nah, yang menjadi subjek itu malas itu sendiri gitu kan. Malas itu sendiri ya.
karakter dalam diri kita sendiri, sumbernya dari sumber malas itu sendiri. Malas, kata malas itu hanya sebagai tanda-tanda dari ada subjek gitu kan, simbol. Makanya tadi eksistensi itu hanya bisa diketahui dengan tanda-tanda. Kalau bicara karakter itu bisa dibuat, Mas. Bahkan subjek itu. Nah, ketika karakter itu masih bisa dibuat dan bukan dalam diri dia sendiri gitu kan. Karena kan ini persoalan diri. Ada karakter yang dalam diri sendiri itu bicara secara manusia. Secara sadar iya gak? Secara Karakter sadar apa yang kemudian ada dalam diri manusia? Saya ingin tahu. Ayo, pasti manusia itu kalau nggak bergantung secara historis, di mana dia hidup, budaya, sosial. Karakter apa yang kemudian secara, kan tadi bahasanya Karl Jasper ini bicara karakter kan bicara esensi, bukan bicara eksistensi. Beda kalau karakternya hidung ya kayak gini ya dua. Itu nggak bisa dibuat. Tapi bahasanya kan bahasa esensi dari tadi. Malas, keinginan itu kan bahasa-bahasa esensi yang nggak bisa kemudian kita raba kan, hanya bisa dilihat secara simbol. Kan seperti itu kan. Yang saya tanya, karakter apa yang kemudian muncul dari diri sendiri manusia? Gak bisa. Manusia itu bergantung tetap dengan secara historis. Gak usah jauh-jauh. Karakter kita seperti ini karena lahir di Madura. Kan iya kan? Coba Akbar ini lahir di situasi dan kondisi Jepang semua. Glowing, ya kan? Bisa hitam, bisa apa secara ras, secara karakter corak kulit gitu. Ini secara bisa dilihat, bisa malas atau tidak. Itu yang kemudian membuat saya bingung membicarakan ketika objek itu yang seharusnya itu dikatakan objek secara common sense dijadikan simbol dari adanya subjek dan subjeknya itu pun tidak bisa dijelaskan. Itu susah untuk kita cerna kayak gitu. Kan susah. Apa subjek? Ya kesadaran itu. Susah karena kesadaran pun itu kan dimunculkan dengan sesuatu yang dimiliki oleh manusia, oleh rasional. Bisa. Baik secara empiris, kesadaran pun bisa dibentuk. Kan kayak gitu. Mbak Winda, kenapa takut memegang api cuman? Karena memang dibentuk oleh suatu lingkungan bahwa ketika dia memegang api langsung kan dulu kan bisa dilarang kan, jangan panas ya kan, seakan-akan itu adalah sangat menakutkan. Lah itu yang dimaksud oleh yang ingin saya tanya, bagaimana peran rasional ketika kemudian seharusnya kan memberikan ciri khusus kapan sesuatu A itu bisa menjadi subjek dan kapan sesuatu B itu bisa menjadi objek gitu. Kalau rasional adalah bukan objek maupun subjek, lantas kapan dia bisa menjadi subjek dan lantas kapan dia menjadi objek gitu. Itu yang ingin saya tanya, perjelas biar saya itu tidak terjebak pada materialisme yang kemudian dikritik keras oleh eksistensialisme kan itu. Kalau materialisme kan kita sudah selesai, kita adalah objek dari suatu lingkungan, alam dan sebagainya. Kita hidup ya seperti ini karena kita adalah objek. Kita mau rambut panjang, mau gini. Ini karena kita ini adalah objek dari eksternal kita gitu. Ya lingkungan, sosial, budaya dan sebagainya. Atau kita bagian dari dunia ini kan kayak gitu. Nah itu harus diperjelas dulu. Apa subjek? Biar nanti tadi di awal bahwa pikiran itu adalah subjek dari ia memunculkan keinginan untuk ikut lomba. Tapi di belakang pikiran itu adalah objek. Kapan pikiran itu berevolusi ya? Apa pakai evolusinya Darwin nanti? Terus ya pakai evolusinya siapa saja? Kapan evolusi itu baik dari subjek ke objek, baik objek ke subjek itu terjadi gitu kan? Setidaknya kan menjelaskan ada proses. Kan iya kan? Firman juara satu itu adalah simbol dari dia apa namanya?
Semangat kan. Lantas semangat ini objek kan. Tapi di awal tadi semangat adalah subjek gitu. Objeknya apa? Lomba kan kayak gitu kan. Loh, kapan ini berevolusi semangat bisa menjadi objek? Karena Firman kemudian ikut lomba kan, oh saya harus semangat kan kayak gitu kan, karena ada lomba, subjeknya kan bisa lomba kan. Kan iya, karena di luar lomba itu dia tidak semangat kayak gitu. Nah, maka evolusi inilah yang harus diperjelas lagi biar tidak pimplan. Tadi pikiran subjek kan itu. Kemana kita melangkah? Melangkah ini adalah apa sumbernya kan kayak gitu kan dari tadi pertanyaannya. Loh, tapi tiba-tiba pikiran itu menjadi objek. Di awal pikiran menjadi subjek yang membuat manusia itu melangkah kan kayak gitu kan. Di belakang nanti manusia pikiran itu adalah objek. Nah ini perlu diperjelas lagi biar jelas loh. Nanti kita selesai dengan subjek dan objek baru kita menemukan eksistensi menurut Karl Jasper itu yang sebenarnya itu apa. Nanti baru masuk pada dunia kosong kayak gitu. Jangan tiba-tiba kalau dalam Toriko kan kayak gini. Bagi saya subjek antar subjek itu kan kalau dalam komunikasi antar subjek dengan subjek gitu kan. Kalau dalam psikologi mungkin saya memaknai interpersonal lah. Bagaimana manusia itu menemukan, kan biasanya kan Maslow dan sebagainya itu kan juga menganggap bahwa ada sesuatu yang membuat manusia itu kadang mencapai puncak tidak menemukan sesuatu gitu. Mas Akbar mencari identitasnya terus gitu, mencari kan ya. Subjeknya mana? Objeknya identitas cuma. Subjeknya apa? Apa yang melalui apa dia mencari? Rasional kah? Empiris kah? Atau apakah kayak gitu kan? Atau adanya dia kayak gitu. Memang subjek diciptakan untuk subjek untuk mencari. Nah itu coba diperjelas pemantik bagaimana evolusi dari awalnya pemikiran itu subjek. Tiba-tiba di akhir berubah objek. Berarti kan ada evolusi. Ya harus dijelaskanlah evolusinya itu seperti apa. Karena menarik mungkin nanti kan menemukan evolusi ini kan sekalipun lebih bagus daripada evolusi Darwin semua kan. Karena evolusi Darwin kan sudah usang dikaji hari ini kan. Evolusinya kan sudah banyak evolusi yang lain kayak gitu kan. Ya mati lah bahasanya Pak Risti ya. Itu yang mungkin dari saya. Coba Pak Risti nanti kan evolusi yang mati. Nggak ada lagi ya. Jadi gini, saya ulang kembali untuk ada objek dan ada subjek. Ada objek adalah yang ada yang hadir di depanku. Semua yang dipikirkan, semua yang kita kenal, semua yang ku pikir, semua yang ku kenal, semua yang ku alami, dan semua yang intensionalisasikan oleh diri kita itu adalah objek. Semua yang ku pikir, semua yang ku kenal, semua yang ku alami, dan semua yang diintensionalisasikan oleh diri kita itu adalah objek. Itu adalah objek. Subjek, ada subjek merupakan ada dalam dirinya sendiri. Ada dalam diri objek itu sendiri. Jadi subjek tidak bisa dikenal. Jadi tidak bisa dipusatkan. Semua pusat dari objek itu sendiri itu adalah subjek. Pusat dari objek itu adalah subjek itu sendiri. Dan itu tidak bisa dikenalkan. Hanya ada tanda-tandanya gitu kan. Tidak bisa dikenalkan enggak? Nah, itu kan
Jadi semua objek ya, semua yang diobjekkan itu pasti berasal dari subjek. Ya, subjek itu tidak ada dalam diri manusia itu sendiri, diri individu itu sendiri, Kak. Berasal dari dirinya sendiri. Jadi pusat diri ini gitu kan. Pusat dari objek yang sudah diobjekkan, kata Jasper, sudah diobjekkan semua yang kau pikir, semua yang kau kenali, Kayak gini, Mas. yang dialami. Setiap yang kita pikirkan Ya. itu adalah objek. Subjeknya apa? Diri kita sendiri kan kayak gitu. Sedangkan diri kita sendiri adalah objek dari pikiran kita kan. Apa diri manusia itu apa? Objeknya itu bentuk pemikiran itu sendiri, What Kak. is self? Menurut Karl Jasper apa? Diri itu apa? Coba jelaskan. Apakah rasionalkah? Apakah manusia itu harus punya rasional atau harus punya mental? Baru nanti ketemu diri itu. Atau hanya sekedar jasad? Atau hanya sekedar nama punya simbol Louis? Kan baru nanti jelas. Diri manusia itu apa kayak gitu. Menurut Karl Jasper. Cuman contoh. Apa yang kita pikirkan itu adalah objek. Ingat, berarti subjeknya adalah pikiran kita, ya kan? Bukan diri kita, tapi pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan. Nah, pikiran kita itu adalah bagian dari diri kita, kan kayak gitu. Lah iya, bisa dimasukkan ke subjek lah kayak gitu. Berarti kan subjeknya adalah pikiran kita kan kayak gitu kan. Nah, pikiran kita itu dibentuk oleh siapa? Kan kayak gitu. Itu Mas, tadi nanti ada tiga. Ada tiga yang membentuk diri kita sendiri. Pertama, eksistensi itu gitu kan. Karena kan ada subjek, ini merupakan proses menuju eksistensi, kata Karl Jasper. Eksistensi itu berada pada ada subjek. Yang mana itu tidak disadari dan tidak dikenali. Pertama ya. Nah, ada tiga. Pertama, kebebasan komunikasi dan sejarah. Nah, sejarah inilah yang membentuk pemikiran kita. Sejarah ini. Sejarah itu melekat dalam diri individu. Komunikasi melekat dalam diri individu. Mau tidak mau gitu kan. Mau tidak mau, individu itu dilekati oleh tiga ini, antara kebebasan, komunikasi sama sejarah. Ini membentuk semua yang sudah ku kenali, ku pikir, ku alami dan subjek. Oh, yang diri adalah objek dari kebebasan, komunikasi dan sejarah. Ya, sejarah ini kan. Nah, karena gini Mas, ketika mau mencapai eksistensi, antara subjek dan objek ini harus dikenali terlebih dahulu gitu kan. Jadi antara subjek, objek dan subjek ini harus bisa kita petakan terlebih dahulu. Ketika mau mencapai eksistensi. Nah, ketika kita sudah paham, tahu mana yang harus diobjekkan oleh diri kita dan mana yang diri kita, itu akan mencapai titik eksistensi. Tapi kan eksistensinya Karl Jasper ini eksistensi transendental gitu kan. Nah, belum selesai ketika hanya di eksistensi saja. Belum selesai ketika hanya di ada subjek gitu kan. Kita harus mencapai transendental, transendensi. Nah, kata Mas tadi gitu kan. Tadi kan sudah sebenarnya jawaban untuk eksistensi itu sudah terjawab dengan dirinya sendiri. Oleh Mas tadi, bahwasanya ketika kita sudah mencapai eksistensi, kita sudah bisa mengobjekkan yang bukan diri kita gitu kan. Semua yang kupikiri, ku kenal dan lain sebagainya itu tadi gitu kan. Dia ku alami di intensionalisasikan gitu kan. Itu merupakan objek kan. Nah, di situ ketika kita sudah membedakan objek itu dan diri kita, memetakan gitu kan. Ada subjek kita, itu sudah mencapai pada eksistensi. Namun ketika kita sudah mencapai eksistensi, kita akan menghadapi kemungkinan eksistensi yang kita alami gitu kan. Ada subjeknya ini, bisa saja kita masih gagal gitu kan. Karena bereksistensi. Karena muncul lagi objek-objek itu. Kehilangan sudah gitu kan. Titik nol yang sampean maksud tadi, sifar gitu kan. Titik nol tadi gitu kan. Itu hanya sebagai jembatan antara eksistensi menuju transendental.
ketika kekosongan tadi gitu kan, kekosongan yang sampean maksud Mas gitu kan, itu kan sudah dijawab tadi. Ketika sudah kita mencapai ada subjek, kita sudah bisa memetakan ada objek tadi, berarti sudah mencapai ada subjek, itu titik eksistensi. Nah, eksistensi yang dimaksud masih ada kemungkinan kita akan melanjutkan pada transendental, kemungkinan juga kita akan gagal di sana dan kembali lagi pada ada objek. Jadi kita ada kemungkinan ini. Nah, kemungkinan inilah yang oleh Karl Jasper menurut saya itu masih menjadi titik kelemahan. Karena dalam kemungkinan itu tadi gitu kan, bisa saja individu itu mengatasnamakan kemungkinan itu tadi. Ketika saya sudah mencapai titik kekosongan cipher gitu kan, mencapai cipher, eksistensi saya sudah selesai misal. Saya sudah mengenali diri saya, ada subjek, sudah mengenali itu. Dan saya sudah selesai dengan ada objek, sudah mengenali itu, bisa memetakan. Jadi saya sudah mau mencapai transendental melalui jembatan cipher, sudah berada di titik kosongan. Bisa saja ketika saya sudah mencapai titik kekosongan ini gitu kan, titik nol ini, bisa saja saya bisa melanjutkan pada transendental. Bisa saja juga gagal gitu kan. Dan kegagalan inilah merupakan situasi batas dalam diri manusia. Bisa gagal karena kematian, bisa gagal dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri itu apa gitu kan? Gagal karena kita itu tidak mampu untuk mengkomunikasikan antara eksistensi dengan transendental melalui cipher gitu kan. Jadi yang menjadi titik kelemahan gitu kan. Saya ulang kembali, ketika kita sudah mencapai eksistensi, kita akan kebingungan di sini kemungkinan kita melanjutkan atau tidak gitu kan. Nah, di sini seseorang bisa mengatasnamakan transendental untuk menyampaikan kepada orang lain. Contohnya, kalau kita kembali kepada Nabi Muhammad gitu kan. Nabi Muhammad untuk mencapai dirinya itu sebagai nabi gitu kan, dia harus Rasul ya. Rasul, ketika Nabi Muhammad itu mau mencapai Rasul gitu kan, dia itu harus bertapa di Gua Hiro gitu kan, untuk diturunkan suatu ayat Al-Qur'an. Iya. Nah, di sana gitu kan. Di sana Nabi Muhammad sebelum dia masuk ke Gua Hiro, dia masih belum bereksistensi. Ya. Nah, ketika di sana di Gua Hiro dia menyendiri berkontemplasi, makanya kata Karl Jasper, untuk mencapai eksistensi, untuk mengkomunikasikan eksistensi dengan transendensi, kita harus mencapai titik kekosongan. Dan titik kekosongan ini bisa dilewati dengan cara kontemplasi dan lain sebagainya, menyendiri dan sebagainya. Makanya Karl Jasper ini pada waktu kecil ini sering menyendiri dan sebagainya, dieliminasi oleh sosial. Ini merupakan salah satu bentuk kenapa Karl Jasper ini mengalami mempunyai pemikiran eksistensi. Nah, ketika dikembalikan lagi kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, sudah mencapai titik kekosongan. Nah, ketika titik kekosongan ini sudah dicapai oleh Nabi Muhammad dulu gitu kan, maka muncullah transendensi, ayat gitu kan. Muncullah ayat. Nah, ayat itu hanya cipher gitu kan, tanda-tanda tok gitu kan, dari transendensi, sehingga disampaikan kepada objek-objek yang lain. Nah, takutnya yang menjadi kelemahan dari cipher, kelemahan dari Karl Jasper tidak memberikan batasan-batasan dalam eksistensi dan cipher ini gitu kan, dan cipher ini, sehingga bisa saja ketika saya sudah memetakan antara ada subjek dan ada objek, sudah mengenali ada objek tadi yang gue pikir dan sebagainya itu, dan saya sudah tahu diri saya ada subjek gitu kan, maksudnya pusat dari ada objek itu sendiri, maka akan bisa saja saya mengatasnamakan transendental menyampaikan kepada orang lain, sehingga muncullah nabi palsu misal, utusan palsu. Tuh, karena mengatasnamakan orang lain. Saya bertapa 40 hari 40 malam mendapatkan ini gitu kan. Padahal dia tidak sampai pada titik cipher tadi gitu kan. Hanya selesai titik cipher. Bagi saya kok Karl Jasper ini justru membatasi diri seseorang gitu kan. Ada bahasa kegagalan itu setidaknya itu membatasi eksistensi diri. Kegagalan itu merupakan dari manusia. Situasi batas dari manusia, Mas Imam. Contohnya kayak gini, ketika Firman ikut lomba, kemudian dia gagal dalam bahasa batasan kan kayak gitu. Itu kan
sama saja itu kebebasan kan tidak muncul dalam diri firman. Nah, ketika kegagalan dan kemenangan itu sudah tidak ada, maka itulah eksistensi transendensi yang ada. Adanya dia ikut lomba. Kan kayak gitu. Jadi ketika ada bahasa kegagalan, berarti Karl Jasper sudah membuat batasan sendiri, sudah membunuh kebebasan dari diri manusia. Makanya kan ada bahasa kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Itu adalah bahasa bahwa ketika seseorang sudah tidak memberikan batasan apa yang aku pikirkan, kan kegagalan itu kan produk dari apa yang aku pikirkan, apa yang aku jalani, kan iya? Produk dari itu semua, iya kan? Kalau masih ada bahasa kegagalan, berarti eksistensi dari Karl Jasper itu adalah tidak bebas. Dia memberikan suatu batasan bahwa eksistensi itu begini, kan kayak gitu. Karena bahasa juara, kegagalan, kemudian apalagi sukses, berhasil, itu produk dari apa yang aku pikirkan, apa yang aku persepsikan. Objek, bukan buatan, kan ya? Objek dari apa yang anggaplah hasil dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita memang sudah mencapai sifar, maka firman ikut lomba tadi sudah tidak lagi gagal menang, itu bukan lagi, tapi dia ikut lomba, wes. Karena adanya adalah ikut lomba, eksistensinya adalah ikut lomba. Kayak gitu. Lah, kunci dari satu batas ketika lomba itu tidak lagi digelar, itu baru batas dari manusia, atau mati atau gagal karena ada pandemi, ada apa sebagainya, baru itu ada. Tapi kalau masih ada bahasa kegagalan mencapai eksistensi, masih ada bahasa gagal, eksistensi ketika itu pula sudah tidak berlaku berbicara eksistensi karena tidak sesuai dengan unsur kebebasan dan sejarah, kan kayak gitu. Oke, gini Mas ya. Situasi batas ini, situasi batas yang dimaksud sifar itu berada dalam diri manusia semuanya. Apa saja, ada kematian, penderitaan, perjuangan, nasib dan kegagalan. Nah, kegagalan ini gitu kan berada pada titik eksistensi. Jadi bisa saja meskipun secara objektif firman gagal, secara objektif ya, firman gagal dalam menjuarai suatu bidang, itu hanya kegagalan dalam objek, bukan kegagalan dalam diri eksistensi. Kegagalan dalam diri eksistensi apa? Ketika kita sudah tidak mampu lagi mencapai titik ada subjek, sehingga kita tidak mampu untuk melanjutkan pada sifar dan transendental. Kegagalan itu merupakan situasi batas. Contohnya kematian juga. Orang gitu kan, untuk mengetahui dirinya sendiri, bisa saja sampai pada dirinya sendiri tapi sudah meninggal. Bisa saja tidak sampai. Makanya kemungkinan inilah yang sering saya sampaikan, bahwasanya kemungkinan inilah yang menjadi titik kelemahan dari sifar, dari Karl Jasper gitu kan. Jadi kegagalan yang saya maksud dan yang Jasper maksud ini, kegagalan ketika mencapai titik ada subjek, bukan objek. Kalau kegagalan kayak firman kegagalan sudah tidak menjuarai, itu ada objek gitu kan. Yang saya maksud kegagalan dalam ada subjek atau eksistensi gitu kan. Kegagalan yang di eksistensi ini saya mau nanya. Gimana? Nyambung. ya. Sebenarnya saya bingung sih sebenarnya. Membahasakan eksistensi menurut Karl Jasper ini terlalu dekat Mas, ke belakangan. Eksistensi menurut Karl Jasper ini kalau menurut saya abstraksi, absurd lah gitu ya. Karena begini, kalau bicara tentang masalah eksistensi gitu ya. Eksistensi ketika seseorang itu sudah, eksistensi adalah ketika ada subjek, ketika seseorang itu tidak menyadari dan itu lahir dari dirinya sendiri. Gitu kan ya, yang saya pahami begitu. Cuman kan begini, dari tiga ada itu, ada objek, ada subjek, ada dalam dirinya sendiri. Kalau ada objek kan jelas bahwa ada subjek objek gitu kan. Tapi kalau ada subjek, ketika ia disebut dengan subjek, maka
ia sedang memposisikan diri sebagai subjek untuk apa gitu kan. Nah kalau menurut saya kalau misalkan eksistensi itu dipahami sebagai ketika kita tidak menyadari sesuatu, maka sebenarnya itu ada dalam dirinya sendiri. Kenapa bisa dikatakan ada subjek gitu? Karena kan subjek objek ini kan berterikatan. Ketika kita menyadari dan juga tadi begini, ketika kita menyadari bahwa saya sedang berada dalam ada subjek misalnya, lah kesadaran itu sendiri kan juga ada objek. Iya, gini Mbak. Ada dalam dirinya sendiri itu dibahasakan transendental oleh Nah iya Jasper. maksudnya begini, batasan antara ada dalam dirinya sendiri itu kan ketika kita bahasakan ada dalam dirinya sendiri abstrak gitu ya, sesuatu Ya, yang transendental. ilahiyah gitu ya, transendental dan lain sebagainya. Tetapi fenomena ada subjek, ya kan? Itu kan ketika ia tidak menyadari sesuatu, ketika ia muncul dari dalam dirinya sendiri, ya kan? Maksudnya kan begitu. Tidak dikenali. Tidak dikenal, intinya kan dia tidak sadar. Berarti kan sama saja dia sedang berada dalam kekosongan. Ia tidak tahu ketika ia sadar bahwa ia dalam posisi ada subjek. Berarti dia ada objek sebenarnya, bukan ada subjek. Iya kan tadi kan bilang bahwa apa yang saya pikirkan dan lain sebagainya, pikiran kita bahwa itu adalah ada objek kan. Nah ketika ia sadar bahwa ia ada subjek, berarti kan ia sedang menyadari sesuatu tentang dirinya yang ia sedang pikirkan, maka posisinya dia ada objek. Dan juga tadi dibilang bahwa transendensi itu ketika ia kosong, ia tidak terpengaruh oleh apapun gitu ya. Tapi juga katanya Karl Jasper bahwa setiap orang itu terpengaruh oleh kebebasan komunikasi dan melekat dalam dirinya. Maka nggak akan pernah kita mencapai ada secara transendensi itu ya. Transendensi ini hanya sebagai titik ujung, Mbak. Nah makanya Nah, ujung ini gitu kan tidak bisa. Jika Ya. ia menganggap bahwa manusia bisa mencapai itu, diri manusia bisa mencapai itu, tapi di sisi lain ia membuat batas bahwa manusia itu melekat dengan komunikasi, kebebasan dan lain sebagainya, pas sama halnya dia bilang mustahil kita mencapai itu gitu. Komunikasi, kebebasan dan sejarah ini melekat dalam diri manusia. Nah, ini bisa iya. diobjekkan mesti. Lah, posisinya kan berarti muter-muter aja, kita nggak akan pernah bisa sampai ke transendensi. Berarti nggak Transendensi hanya titik tujuan saja, Mbak. Kalau saya bahasakan ini hanya sebagai visinya. Nah iya, Visi. untuk visi Nah, kan ketika untuk kita sampai di misi titik ini, itu kan. Iya. Nah, kita tidak akan bisa sampai ke titik itu. Kenapa? Karena kita membawa embel-embel dengan batasan-batasan itu. Transendensi ini, kalau kita mau mencapai transendensi ini, hanya satu Apa? caranya, kematian. Kata Karl Jasper, kematian. Karena ketika kita mati, kita akan mencapai pada titik transendensi. Transendensi ini yang mau disampaikan pada ada subjek gitu kan. Kita awal ada subjek mau mencapai transendensi hanya mentok di sifar. Di titik nol. Nah, di titik Berarti nol sifar ini itu sebelum transendensi berarti. sebelum transendensi. Jadi pola Untuk mencapai simbol transendensi. itu, Pak. Kayak saya contohkan terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mencapai transendensi ketika dia sudah diturunkan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sifar gitu kan. Dalam posisi itu gitu kan. Dalam posisi itu dia sudah kosong gitu kan. Dan dalam kekosongan itu diisi oleh transendensi. Jadi diisi oleh transendensi dengan apa? Dengan cara dimasukkan atau diturunkannya ayat. Nah, Berarti ayat bukan itu posisi, hanya berarti adanya bukan ada transendensi, itu nggak pernah ada. transendensi itu ada yang transendensi itu melingkupi dari semua hal, Pak. Apa kameramen deh? Terus bagaimana seorang itu orang mati itu bisa dibilang punya eksistensi kalau misalnya Jadi gini, batasan Mbak. kita adalah kematian di situ. Ini kebebasan. Ini juga apalah saya lupa. Jangan kalau Jasper punya eksistensi. Kan ada jalan mati orangnya. Ini situasi batas. Cuy bro si metuh si tak metuh sih. Ini kebebasan. Ini situasi batas. Ini eksistensi manusia. Baru ini transendensi. Transendensi melingkupi semua ini. Transendensi melingkupi dalam diri. Bentar, Jadi semua itu sumber- hierarkis apa gimana maksudnya? Itu alur
siklus apa gimana maksudnya Jadi itu? kebebasan ini ada di luar dari ekstensi manusia, Pak. Jadi ekstensi ini ada di dalam. Kenapa kamu bentuk lingkaran aja? Bukan objek, Kak. Kan katanya Kak. Ada di luar. Situasi batas ini melekat dalam diri ekstensi manusia sama situasi batas, melekat ini. Jadi objek ini di luar dari semua ini gitu kan. Yang dapat diobjekkan keluar dari ini. Jadi ini sudah masuk pada ada subjek. Ini sudah masuk pada ada subjek ya. Oh iya. Transendensi ini bukan objek, Kak. Gini, yang transendensi ini melingkupi dari ketiga ini. Melingkupi semuanya. Termasuk juga karena ada objek ini sumbernya dari ada subjek. Anggap ada objek ini sudah selesai ya. Anggap ada objek ini sudah selesai. Maksudnya kita sudah bisa membedakan mana yang dapat diobjekkan, diobjektifkan dan tidak gitu kan. Nah, Diobjekkan aja, jangan yang diobjekkan itu sudah anggap kita sudah selesai gitu kan. Nah, kita mencapai pada titik ada subjek sekarang. Nah, dalam diri manusia yang melekat dalam diri manusia itu kebebasan sama situasi batas kata Kak Jesper. Termasuk juga sejarah untuk mencapai sejarah dan komunikasi itu dapat diobjekkan masih. Nah, kebebasan di sini ada di luar dalam diri manusia. Kebebasan itu dapat diobjekkan. Bukan, ini masih ada subjek semua ini, Kak. Ini sudah ada subjek, ada dalam diri sendiri sudah semuanya ini. Eksistensi manusia di sini ada di tengah-tengah. Jadi yang melekat situasi batas kayak kematian, kegagalan, pengorbanan dan lain sebagainya itu ada situasi batas. Nah, ketika sudah mencapai situasi batas, kita melekat dalam ini, dalam situasi batas itu sendiri ada kebebasan. Kita mati bisa juga meskipun kita dengan situasi batas kita akan mati gitu kan. Atau kita akan gagal, itu sudah pasti. Manusia pasti akan gagal gitu kan. Bebas tapi dalam terkungkung dia paling enggak. Jadi dalam situasi batas ini meskipun kita sudah mati ada kebebasan dalam diri kita untuk memilih. Untuk memilih untuk melanjutkan eksistensi ini Kak gitu kan. Ini sudah ada subjek. Gimana Mat? Yang maksud dengan mati ya tadi kan sudah dijelaskan oleh Samyan Tidi sendiri Kak gitu kan. Ketika sudah kita gimana eksistensi kita ketika kita sudah meninggal. Nah, itu ketika kebebasan merupakan kebebasan kita gitu kan. Sudah mencapai titik eksistensi yang sebenarnya. Jadi kebebasan itu sendiri dalam meskipun secara empiris kita sudah meninggal, kebebasan diri kita sendiri itu sudah tetap ada. Situasi batas kita secara empiris ini memang mati gitu kan, gagal dan sebagainya. Nah, sekarang saya ya. Jadi saya ingin menghadirkan tokoh baru. Kalau saya nangkap dari Karl Jesper itu eksistensi seseorang itu akan dicapai ketika mencapai sebuah transendental, karena dari quotes-quotesnya adalah transendental adalah kayaknya yang paling utama itu kan. Ya, tujuan akhir, puncaknya. Jadi saya teringat dengan teori absurditasnya Albert Camus bahwa sama yang jadi di Albert Camus sama Karl Jesper itu ada titik kejenuhan katanya. Di mana titik kosong itu kan. Tapi dalam titik kosong menurut Albert Camus itu tidak disarankan kita bunuh diri dan kita tidak disarankan kabur ke dunia ilahi, transendental. Terus yang saya tanyakan bahwa ini berseberangan dengan Albert Camus, katanya Karl Jesper kan kalau kita mencapai titik kosong kita diusahakan mencapai transendental dengan adanya apa itu tadi? Bukan. Cipher itu kan. Jadi kenapa kok kita disarankan ke sana sama Karl Jesper? Apa untungnya jika kita sampai ke transendental? Gitu. Selanjutnya ketika kita nyampe ke transendental, terus kita mau ngapain gitu? Karena itu sudah mencapai puncak. Apakah kan kalau di Albert Camus Sisyphus itu kan ketika dia mencapai puncak dia turun lagi, capai puncak lagi, gini turun lagi, mencapai puncak lagi, itu kan hingga akhirnya mati lah. Kalau punya Karl Jesper itu setelah mencapai puncak itu ngapain gitu? Mau ngapa? Oke, gini. Kalau dia bingung, berarti dia turun lagi. Kalau posisi dia sedang bingung, berarti kan ada objek lagi. Predikannya turun ya. Coba. Jadi gini, Mas Bimar ya.
tadi ketika sudah mencapai transendental, transendental ini sampai kapanpun tidak pernah, ketika masih dunia tidak pernah akan bersamaan dengan transendental, hanya dapat mengkomunikasikan. Hanya dapat mengkomunikasikan. Maksudnya apa gitu kan? Komunikasikan nak. Transendental ini kalau iya, dia melingkupi dari semua ini, Kak. Kalau bahasanya Karl Jasper, yang melingkupi dari semua ini transendental. Jadi kalau saya kembalikan kepada kisahnya Nabi Muhammad gitu kan, kisahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mencapai titik transendental. Transendental mengkomunikasikan pada menggunakan sifar tanda, menurunkan ayat gitu kan kepada Nabi Muhammad. Baru ketika itu pula dia sudah tahu, sudah bebas tadi kan, sudah mencapai kebebasan tadi. Eksistensi manusia sudah dilewati oleh dia, oleh beliau gitu kan, oleh beliau, dan mencapai titik kosongan tadi. Ketika titik kosongan tadi diisi oleh transendental dengan ayat-ayat itu sendiri. Nah, ayat-ayat itu disampaikan kepada objek, baik kepada manusia yang lain ataupun objek yang lain. Itu bukan transendental, Kak, tapi sifar-sifar gitu kan. Itu sifar-sifar. Makanya juga yang kedua ini hanya kematian. Dalam kematian akan mencapai pada transendental. Iya, menghadap Tuhan, itulah sudah. Jadi ketika kita ingin Karena mencapai bahasanya- transendental, kita harus mati ya. Bahasanya ya, karena kan bahasanya kalau yang saya baca di sini, transendental ini bisa dibahasakan keilahian, bisa dikatakan juga Tuhan, bisa dikatakan Allah kalau dalam Islam. Orang depresi saja tidak sanggup makanya kalau kata mahasiswa orang yang mengatiadanya Tuhan kan hanya orang yang tidak sanggup hidup, itu transendental. Jadi transendental itu intinya yang tidak bukan kita kemudian langsung kunci dengan bahasa Tuhan. Selama itu tidak terlingkup, maka itu adalah transendental. Contoh, bagaimana beralihnya Al-Ghazali, kita filsuf ya, beralihnya Al-Ghazali ke tasawuf. Itu kan masuk pada puncak transendental. Karena Al-Ghazali tidak mampu lagi menggunakan rasionalnya untuk memikirkan dalam dunia filosofis. Akhirnya dia lari pada itu transendental sudah. Tapi kata Karl Jasper, Kak, transendental ini sampai kapanpun tidak pernah kita itu bersamaan dengan transendental. Ya. Tidak pernah kita transendental itu adalah yang melingkupi dalam semuanya ini gitu kan. Kita masih terus berada. gimana kalau tidak bersama? Meskipun ya kita sudah meskipun kita sudah itu sampai saya jelaskan dulu. Makanya dari tadi itu jangan dicampur-campur dengan religius dulu. Nabi Muhammad apa kayak gitu kan. Contohnya ya. Kita dengan bicara kehidupan dunia aja kan, eksistensialis itu gak bisa menjelaskan akhirat. Makanya gak usah bawa-bawa kepada setelah atau pasca kehidupan kayak gitu kan. Setiap manusia itu pasti menemukan masa transendensi. Gak usah jauh-jauh. Ketika kemudian Lek Faruk bertanya, aku siapa? Oh, aku manusia. Aku diciptakan siapa? Oh, aku lahir dari seorang bapak dan ibu. Bapak ibu aku lahir dari siapa? Terus kayak gitu. Sampai nanti mencapai titik temu bahwa itu siapa nanti ya pembuat kakek dari saya. Nah, itu adalah transendental ketika sudah tidak menemukan jawaban. Makanya membuatlah pola pikir manusia yang disebut dengan Tuhan, dewa, kekuatan lainnya kan kayak gitu kan. Gak depresi cuman kan. Makanya kan kematian itu adalah transendental. Bunuh diri itu memang masuk dalam dunia transendental. Ketika itu sudah tidak terlingkup, Mas Nanang cuman mencari identitas, gak menemukan terus. Akhirnya dia milih bunuh diri. Itu adalah transendensinya dia, karena sudah tidak terlingkup, kan kayak gitu. Tapi kalau dalam kamu kan tidak masuk pada bahasa sisi titik kejenuhan kan. Titik kosong itu adalah transendental. Jangan dikunci transendental itu dengan harus kita menemukan Tuhan. Tapi ketika kita sudah tidak sanggup menghadapi hidup, itu adalah
kita tidak mau berpikir, itu sudah di posisi sifar, tidak mau merasa wes lah. Bahasa kasarnya adalah putus asa cuma. Lah dia betok, atau bahasa moralnya adalah tawakal, pasrah itu. Lah itu adalah masuk pada transidental sudah. Jadi tidak harus kemudian lah cuma kok itu bisa disebut transidental, bisa dilihat enggak simbolnya, bisa dengan diamnya dia. Kan dia kosong. Diajak makan kadang enggak mau. Kan kayak gitu kan kalau orang dalam posisi blank gitu. Galau lah bahasanya kita ya. Mau diajak makan enggak mau, diajak ngopi enggak mau. Dia diam atau kan bisa dilihat simbolnya kan? Paham ya? Maka kalau karena ini memang dipengaruhi oleh Kierkegaard bahwa tujuan berfilsafat adalah untuk Tuhan, untuk keimanan kan kayak gitu. Artinya transidental, tapi bahasanya kita itu gitu. Maka memang penuh pertanyaan setelah mencapai dari suatu transidensi, mau kita itu mau apa kayak gitu kan. Itu adalah pertanyaan yang memang susah untuk dijawab karena ini adalah abstrak kayak gitu. Ketika kita mencapai, gak usah jauh-jauh ya, suami istri cuman. Tujuan suami istri kalau menurut Sigmund Freud itu adalah untuk kebutuhan seks cuman. Setelah dia mencapai puncak kenikmatan dari seks, dia mau ngapain kan kayak gitu kan. Lah itu banyak kemungkinan. Bisa puas, bisa mau lagi, mau berhenti ya, mau lanjut, terserah. Masuk pada situasi batas sesuai dengan kemampuan otot dia untuk melakukan di antara keduanya, mau capek, mau payah atau enggak kan kayak gitu kan. Iya kan? Adalah barulah muncullah sejarah yang akan mengikat pada eksistensi. Oh, si A dan si B ini mampunya 5 jam, mampunya 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Walaupun dia masuk pada dalam dunia transidensi atau yang disebut dengan kematian kayak gitu. Ya memang nggak bisa kalau manusia meliputi transidensi. Manusia lahir sudah mulai bertanya, kan kayak gitu kan. Sudah mulai mencari tahu apa yang dia, selama dia masih mencari tahu, itu masih tidak masuk pada dunia transidensi. Maka kata Karl Jasper, ketidaktahuan itu adalah kebebasan puncak atau eksistensi dari manusia gitu. Mbak Indah belajar terus kemudian tidak tahu blank. Nah itu adalah eksistensi, itu sudah transidensi. Ya terserah Mbak Indah. Mau milih dia mau belajar lagi atau mau dia diam atau beralih kepada lain. Kata saya tadi, Al-Ghazali itu adalah orang aktif, filsuf yang sangat aktif mencari bahkan menemukan konsep bahwa manusia itu diciptakan secara atomis dari sel-sel atom. Akhirnya berpikir, masuklah transidensi, beralihlah kepada tasawuf. Sama kayak Karl Jasper. Karl Jasper ini adalah masuk pada dari agnostik, kemudian masuk kepada ateis gitu. Tidak mengakui adanya Tuhan gitu. Dalam mencari kemudian masuklah pada akhirnya Katolik kalau nggak salah ya. Akhirnya dia memilih Katolik kayak gitu. Karena sudah tidak mencapai pola pikirnya. Maka kata saya, bahasa materialis itu, kaum materialisme itu memang masuk akal ketika melihat eksistensialis, bukan masuk akal. Nyata, orang-orang yang lari pada Tuhan hanya orang-orang yang tidak mampu menghadapi beban kehidupan, kan kayak gitu. Contoh, ketika gagal baru mau hijrah, iya kan? Ketika musim-musim corona mau transidensi lah, mau ibadah, mau apa, kan kayak gitu kan? Karena tidak sanggup menghadapi manusia. Tapi ketika itu nanti bisa diselesaikan oleh manusia secara sains, kayak flu burung dulu kan ya, baru semuanya kan hilang, tidak transidensi lagi, sudah beralih ke dunia-dunia materialistik lagi, bahwa ya kalau sudah beralih ke kausalitas lagi. Orang sakit ya karena gak makan, kan kayak gitu. Seandainya ada sesuatu tanpa makan bisa kenyang, kayak kayak Bang Tuk cuman, dia punya amalan cuman, baca apa gitu kan, baca tapi dia bikin kenyang gitu kan. Itu sudah larinya manusia. Itu kalau
tamparan dari kaum materialisme termasuk Karl Marx dan kawan-kawan. Dan itu nyata secara sosial loh. Hari ini ya. Kan iya kan? Semua sekarang beralih dengan bahasa moral karena sudah tidak sanggup menghadapi penderitaan, ujian dan cobaan, sehingga harus sabar, tawakal. Ini adalah kalau dalam bahasa Karl Jasper, manusia sudah memasuki pada situasi transendensi. Sifar. Sifar sudah kosong, sudah tidak mampu lagi. Ya karena dilingkupi oleh situasi batas, kebebasan dan sejarah. Dan itu akan terus berulang, Mas. Kayak gitu. Ibarat kita enggak, ya bencana alam lah kan, itu kan kesadaran kita kan. Kalau bencana alam kan harus menggunakan kesadaran naif kalau dalam bahasa apa namanya mistis lah, karena itu terjadi kan tanpa buatan kita kan iya bencana alam itu. Masa itu gunung meletus itu kan terjadi bukan ulah tangan manusia kan kayak gitu. Kata oh iya, kalau nanti itu kan enggak kan, siapa yang mau ke Krakatau cuman ya kan ya. Kan iya. Bagi saya itu enggak, kecuali Rengka gunung enggak? Rengka gunung. Ya. Pakai rengka gunung. Kayak rengka gunung dan sebagainya itu kan wilayah-wilayah di luar filosofis kita di dalam itu sih dari saya. Cuma sebenarnya memahami Karl Jasper itu yang metode yang ingin ia pakai itu rasionalistik atau empiris. Dia masuk pada idealisme atau Kartesian atau Descartes dan pengikutnya, atau apa namanya empiris kayak gitu kan, dari pengalaman kemudian masuk, atau menggunakan bahasa lain yang kemarin kita bahas ya, Fenomenologi ya. Fenomenologi berarti kan menggantungkan bahwa eksistensi manusia itu ada kan digantungkan pada suatu fenomena ya. Fenomena ya, memang Nah, iya. fenomenologi. Itu Berarti lebih kepada pemikirannya eksistensi Husserl. berarti fenomena. Itu sih dari saya, mungkin ada yang dari yang lain. Mbak Winda mungkin. Ya memang muter-muter Mbak untuk menjadi Schiffer kan bulat nol itu. Oh, jadi itu filosofinya Schiffer 0. Karena memang muter-muter ya. Nah, makanya saya bilang. Nah, iyalah terserah. Nah, makanya kan kalau misalnya transendensi itu dianggap misalnya begini, ada itu bersifat hierarkis, objek, subjek dan transendensi. Sedangkan kamu bilang transendensi itu bukan posisi yang tidak akan pernah capai, dan itu bisa merupakan sesuatu apapun gitu. Ya kan, dan melingkupi sesuatu, melingkupi semuanya. Berarti ada juga posisi transendensi itu ada di antara ketika ia sedang berada dalam ada objek. Ada ketika ia sedang ada objek. Berarti kan itu bukan titik terjauh, tetapi dia bisa ada dimanapun karena ia selalu berada di lingkupan-lingkupan itu, ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya pahami bahwa ada subjek, ya kan? Sok-sok jadi malaikat, sok-sok nyatet, sok tahu deh. Nah, posisi ada subjek itu ketika kita menyadari, nggak jauh beda dengan yang pemikirannya Sartre kemarin. Ketika kita menyadari tentang kebebasan, ketika kita menyadari tentang adanya semua itu mencapai ketika kita sedang berada dalam ada subjek, ya kan? Bisa dikonfirmasi nanti benar apa enggak? Ya kan ya. Terus juga yang ingin saya tanyakan juga, kalau memang kita maksudnya metode yang digunakan oleh Karl Jasper itu berkaitan dengan fenomenologi, itu adalah posisi ada objek. Karena kita masih bergantung pada sebuah fenomena. Berarti posisi ada objek itu juga bisa menjadi posisi eksistensialis. Coba gimana? Itu saja sih dari saya sih. Jadi kan Sisanya dikonfirmasi. dijelaskan di awal bahwasanya pemikiran Husserl itu tentang fenomenologinya Husserl itu hanya sebagai metode untuk mencapai fenomena kemurnian. Jadi bukan filsafat, itu hanya fenomena. Kata Karl Jasper. Jadi sama ketika kata Husserl, sama ketika Karl Jasper itu hanya sebagai metode. Metode mencapai sesuatu yang memang murni, yang mau dicapai itu sih. Jadi kalau fenomena Husserl tadi itu
kata Husserl adalah suatu hanya sebagai metode untuk mencapai fenomena yang murni. Fenomena yang murni itu kalau kata Karl Jasper gitu kan, itu bukan fenomena. Tuh, jadi fenomena itu tidak bisa diobjekkan. Kata Karl Jasper. Gitu kan. Itu hanya sebagai metode saja. Metodenya mengambil dari fenomenologinya Husserl gitu kan. Metode dalam eksistensinya. Itu hanya menggunakan metodenya tok. Jadi ada objek, ada subjek, ada dalam dirinya sendiri, itu hanya mengambil metodenya saja. Ya ini kalau udah mengacu pada Husserl ya reduksi fenomenologis, reduksi editos sama reduksi transendental itu hanya mengambil metodenya saja dari Husserl. Itu, Pak. Jika 3 metode tadi, Fenomenologis, editis, sama transendental. Transendental. Ini metodenya. Ya, metodenya dari Husserl. Nah, dan Jasper menilai bahwa semua baik itu ada objek sampai ada yang transendental, ya kan? Transendental itu adalah sebuah fenomena. Bagaimana ia mengaplikasikan metode ini? Bagaimana ia menggunakan metode ini untuk melihat tiga itu? Maksudnya begini, nggak sesuai sih. Maksudnya begini, kalau melihatnya fenomena katanya Jasper itu kan semua yang tidak bisa diobjekkan. Kata Husserl, Bay. Kata Husserl. Enggak, betul katanya Jasper itu kan Nanti tidak bisa menyangkut. diobjekkan. Fenomena kan nggak bisa diobjekkan. Berarti iya. Fenomena yang murni itu tidak bisa diobjekkan. Jadi ketika mencapai sifar tadi gitu kan. Ketika sudah mencapai titik kosong tadi dan sudah mau melangkah pada transendental. Jadi transendental itu hanya mencapai pada titik sifar. Dan dikomunikasikan diisi ketika sudah kosong itu kan diisi oleh transendental. Terus reduksi Oleh yang lain, keilahian. reduksi fenomenologis, reduksi editis. Itu sudah sampai, Pak. Sudah sampai. Ketika sudah sampai ke sana gitu kan. Fenomenologi yang murni itulah gitu kan. Yang tidak dapat diobjekkan. Oke. Yang dapat diobjekkan hanya ketika ada objek. Sebenarnya juga dibilang rancu ya. Rancu karena hal ini semuanya dapat diobjekkan menurut saya sih gitu kan. Menurut saya dapat diobjekkan. Tapi dapat diobjekkannya itu hanya sesuai dengan pengalamannya pribadi. Karena kan juga ini namanya juga ekstensi gitu kan. Ini tergantung dari individunya gitu kan. Makanya ketika kita mencapai sifar gitu kan dan oleh transendental itu dikomunikasikan pada sifar atau diisi oleh sifar baik dengan isi apapun itu gitu kan. Makanya kalau di ulama itu kan, kalau di Islam sih itu diisi karomah dan sebagainya kan, atau Nabi itu diisi ayat Al-Quran atau sebagainya. Itu mencapai itu bisa saja disalahgunakan oleh individu. Itu bisa saja saya bisa menganggap bahwasanya saya sudah mencapai titik sifar gitu, padahal tidak gitu kan. Saya sudah kalau orang sudah mengetahui simbol-simbol itu, Kak. Karena penyalahgunaan atau pengatasnamaan transendental inilah yang apa ya? Kita itu tidak bisa menjangkaunya karena ini hanya pengalaman pribadi. Mencapai titik kosong itu hanya pengalaman pribadi. Pengalaman perseorangan. Berarti simpelnya, sederhananya, pabrikan Jasper ini sama kayak tahapan syariat, tarikot. Ya, berarti itu. nggak baru lagi dong, biasa aja. Ya, hanya hanya sebagai pengubahan nama lah. Sekian. Makanya kalau di bahasanya Al-Qur'an, man arafa nafsahu arafa rabbahu gitu kan. Faqad arafa rabbahu. Itu bahasanya Al-Qur'an cuma. Gitu kan. Terkait perlu tanggapan mungkin yang dari Kak Ang tadi itu pemahaman. Sebetulnya Kak Ang juga menjelaskan aliran. tadi, Kak. Sudah menjelaskan dan itu sudah bersangkutan dengan Karl Jasper tadi. Enggak, kalau dari literatur yang saya baca Cuman sih nggak sepakat kalau bilang Jasper menilai bahwa kita tidak akan pernah sampai kepada posisi transendental. Kalau yang mencapai transendensi itu, kita ketika mencapai sifar itu sudah pada transendensi, tapi transendensi tidak pernah sampai ke puncaknya itu, Pak, gitu kan. Jadi kita hanya sampai pada titik kosong itu dan diisi oleh transendensi. Kita tidak bersama dengan transendensi itu, meskipun secara tidak langsung lah.
Transendensi melingkupi kita. Transendensi melingkupi dari semua yang dilingkupi. Ngerti kan? Jadi objek, subjek dan lain sebagainya itu dilingkupi oleh transendensi. Kenapa menurut Jasper kita tidak akan pernah sampai di titik itu? Karena Jasper mengidentifikasikannya itu secara materi. Maksudnya begini. Materinya, Bukan tapi fenomenanya, Mbak. Bagaimana Jasper menjelaskan tentang, maksudnya begini, bahwa Fenomena. Nah, kita ketika akan itu kan sudah sampai- mencapai fenomena murni. Iya, Jadi maksudnya begini. kalau bilang rancu ya rancu karena ini masih bisa diobjekkan sih gitu kan. Ini Enggak, masih bisa maksudnya diobjekkan. begini. Katanya Jasper bahwa manusia itu tidak akan pernah transendensi. Ya kan? Tidak pernah bersamaan dengan transendensi secara langsung. Kalau masih ada di dunia. Kata Karl Jasper. Jadi untuk bersama dengan transendensi itu hanya dengan Zipper itu cara maksudnya kematian. zipper apa Zipper itu hanya pada titik nol saja, Pak, gitu kan. Mencapai titik nol saja. ini kan Kosong. zipper itu Reduksi dari bukan yang dia baca. iya intinya itu resepsinya Sofan. Katakan Jasper itu manusia bisa menemukan transendensi, tapi dari awal dia lahir itu memang transendensi itu bukan suatu fitrah. Kan kalau dalam Islam Harus ada jalan, harus ada usaha-usaha menuju itu gitu. perjalanan dulu baru menemukan transendensi. Ih makanya kalau katanya Jasper, saya yang nggak sepaham, ini ngalang-ngalangi Bu Ika. Makanya saya nggak sepaham bahwa zipper tadi kan disebut bahwa zipper adalah fenomena dan ketika itu kita sedang mencapai transendental di posisi itu, di posisi kita sedang menerima zipper karena kamu tadi bilangnya ketika penurunan wahyu kan, berarti sifatnya imateri kan. Dan menurut Jasper itu tidak akan pernah sampai kepada saat itu karena semuanya yang tidak bisa diobjekkan atau semuanya yang murni itu sesuatu yang abstrak gitu. Bagaimana ia bisa menilai itu bukan posisi transendensi padahal ia melihatnya dengan simbol-simbol yang transendensi gitu. Paham maksudnya? Mungkin bukan terhadap transendensinya, Mbak. Cuman sebelum mengarah terhadap transendensi itu kita dipengaruhi oleh sifirnya itu dulu. Versi saya sih. Bener, Ki. Leres. Shift itu adalah posisi di mana manusia itu masuk dalam transendensi wis. Gampangnya Lah, kenapa Shiver ketika Mbak Winda sudah tidak menemukan Tidak bersama dengan Tuhan waktu itu. kayak gini, Mbak Winda tidak menemukan ujung dari pemikiran cuman. Tidak memiliki ujung dari selama dia berproses berputar itu mesti tidak menemukan transendensi karena sesuatu ini kayak gini melawan dari suatu sains. Kalau kata Hawking, ngapain kita berfilsafat kan kayak gitu. Sains sudah menjadi solusi manusia kan kayak gitu kan. Tapi ini ada fenomena baru bahwa manusia itu terbatas. Buktinya dalam menghadapi pandemi, iya kan? Itu masih bukan simposium tapi simpang siur kan kayak gitu. Kan iya, menghadapi pandemi kan simpang siur. Ada yang virus semua seseorang itu ketika dia ada sisa virus mau diswab itu akan positif, tapi tidak akan reaktif virusnya. Kan kayak gitu kan? Kita karena pasti ada virus di sini ini kan. Namanya virus sisa kan. Kalau 3 hari itu tidak memberikan efek sakit itu tidak reaktif kan. Tapi tidak perlu disebut dengan pandemi kan kayak gitu. Nah, di sini kita masuk pandemi itu adalah posisi di mana manusia masuk dalam transendensi Shiver. Karena untuk syarat pandemi itu kan 3. Dari manusia ke manusia, dari binatang ke manusia kan kayak gitu kan. Dari binatang ke manusia atau dari manusia ke binatang,
dan manusia ke binatang, nanti dilihat lagi dari manusia ke manusia kan kayak gitu, atau alam ini kan masih belum jelas. COVID-19 ini dari apa? Dari manusia apa ke manusia, dari binatang atau ke manusia kan kayak gitu, atau dari alam. Maka ini kan belum jelas, sehingga kita belum bisa menyebut ini adalah masuk pandemi kayak gitu. Sehingga karena ini bingung, sudah ini tiba-tiba ada pandemi. Kata dalam teori kesehatan medis, ini bukan pandemi kayak gitu. Ini gimana yang benar? Masuklah dunia transendensi. Semua manusia mencari solusi sesuai dengan pencapaiannya kayak gitu. Kalau yang beragama ya dengan spiritual. Kalau dengan yang orang-orang yang tidak beragama cuman dengan mengurung diri. Sebenarnya mengurung diri itu kan pola bentuk simbol dari dia putus asa kan kayak gitu. Karena ya kan takut mati kan? Ya enggak. Karena takut. Oh gitu bahasa agama sudah. Enggak. Jadi kan kayak gitu kan. Kalau secara filsafat kan kayak gitu. Kalau orang yang beragama mungkin dengan spiritual, dengan berhijrah mendekatkan diri kepada Tuhannya kayak gitu kan. Kalau secara sains kan mencari WHO kan sedang gencar-gencarnya sampai mengeluarkan sekian besar dana untuk meneliti ini kan. Yang kemarin ingin dirilis tanggal berapa itu 7 ya kalau nggak salah. Cuma agak jadi ya karena penelitiannya. Nah semua sudah mencari itu. Lah itu adalah semua masa-masa masuk pada dalam situasi transidensi. PPKM, lockdown itu kan transidensi. Ya di sisi lain yang ahli sains tidak lockdown karena sudah punya ilmunya, ini tidak menularnya tidak sedemikian gitu karena ini belum tentu epidemi atau pandemi kan kayak gitu kan tergantung. Ini ini adalah serangan mistik cuman. Gak masalah kan? Iya. Karena memang belum titik temu yang jelas. Tiba-tiba ada common sense bahwa hari ini adalah situasi pandemi kan. Makanya kan ada kampanye kita buang masker kayak gitu kan. Karena bagaimanapun reaktif itu kan ini adalah masa-masa transidensi sebenarnya. Kenapa? Karena manusia masuk pada situasi batas. Masuk pada kebebasan dan semua bebas. Ada yang mau lockdown, mau bicara, mau terserah PPKM. Ya terserah lah. Itulah. Oke, itu sih dari saya. Pardon me in my speak that is not you understood. Ya. Jadi pada intinya untuk mencapai ekstensi atau ada aku, kata Karl Jasper itu, aku bukanlah aku yang aku pikirkan dan bukan aku yang dipikirkan, tapi aku adalah aku yang diamati. Itu aja sih.